Malah kan mbak coklat sama mbak Rita. Malah gak ada coklat stop es ya. Stop es coklat ya. Biasa ya Allah semua kak buahmu. Your microphone is on mute. Coba dulu ibu. Kenapa coklat es pira? Sita Emir. Si Emir, bingung aku bulah. Gak belok ya aku. Jajan apa? Duitmu kalau di buat ada nabok dan ya, sama beda nabok, sama dapat uang banyak kalau di dana nabok ya. Nah, dana nabok Dengan suara saya. Kalau dijalangi barang. Halo. Dengar Bu Asti? Alhamdulillah dengar Bu. Masalah dia. Berdua. Nek mana lo? Mungkin. Nanti jalan Munir. Halo, Bu Asti, dengar suara saya Bu Asti? Halo? Ya Allah. Pak Nur, dengar suara saya Pak Nur? Halo? Saya dengar Bu, saya. Halo? Halo ya Bu. Halo? Halo Bu. Apa Imam? Aduh, Jadi kuning ya, oren. lu meneng aja pisan. Ambilnya di tang dewe. Wes, bubuk nih. Ih. Di coklat saya. Wes tak lebok nih. Gitu, Mas. Ngejomong ya. Halo? Coklat saya satu. Susu putih ya, Bu Mir? Iya Bu, halo Bu. Ya susu saset susu kenal manis. Iya. Ya wes, susu kenal manis kita. Susu satu. Coklat satu. Nyang. Coklatnya sama. Kelarang ngomong dong. Kena mah yo. Dong. Universitas Saidia Muhammad. Terus nih. Baik, kita bisa mendengar suara dari Uniwa. Salah. Mas ya, Mas. Cek testing ya. Iya Pak, ya. Oke. Udah satu ya. Cek, bisa dengar suara? Jika bisa dengar, tolong chat ya. Halo? Halo? Dengar suara dari Uniwa? Dengar? Dengar ya? Ya sudah. Jadi mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad. Al-wahidus samadu yahdi lirrasyad. Bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi. Wal ali barik hadhil mujahada. Barakata mukhitata wa mus'idah.
Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatinil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'al umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lu Al Munadharah yang senantiasa kita taati dan kita derei. Al Mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Pramoristek dan Dikti beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya, mahasiswa, peserta KKN Universitas tahun 2020 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus ke pangkuan beliau wa usuhada zaman radhiyallahu an. Kami mengikut doa iftitah tadi. Mudah-mudahan senantiasa diiringi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah nadrah dari beliau wa usuhada zaman radhiyallahu an, sehingga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini, pembekalan KKN Universitas Wahidiyah, benar-benar membuahkan manfaat, maslahah, barakah yang seluas-luasnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita mengadakan permohonan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usuhada zaman radhiyallahu an, sehingga benar-benar dijangkung baik lahir maupun batin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salat wassalam alaika nur khalqi hadiah wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu'abada wa rabbi wa lisali ya sayyidi siwaka fa in daruda kundusa sonat ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah. Al-Fatihah. Mahasiswa peserta KKN Universitas Wahidiyah tahun 2020 yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, yang pertama atau materi yang pertama adalah wawasan perjuangan Wahidiyah. Dan ini perlu disampaikan karena sebagai seorang mahasiswa Universitas Wahidiyah harus mengetahui bagaimana itu perjuangan Wahidiyah. Wawasan merupakan cara pandang seseorang terhadap Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gedung Lu Al Munadharah. Wawasan perjuangan ini adalah bagaimana kita melihat perjuangan Wahidiyah secara kompleks. Bagaimana melihat sebuah keorganisasian keislaman yang ada di Indonesia, yang sejajar dengan NU dan Muhammadiyah. Perjuangan Wahidiyah ini adalah merupakan perjuangan
yang sudah dirintis oleh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Waidiyah Qaddasallahu sirah wa radiyallahu anhu. Kemudian diteruskan oleh beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Merupakan sebuah organisasi yang sangat profesional. Kalau melihat dari sisi keorganisasiannya, mulai dari struktur organisasi, program, evaluasi, tidak ada yang sebagus dengan perjuangan Wahidiyah. Cara keorganisasian kita tidak kalah dengan NU dan Muhammadiyah. Karena memang dari sisi lahirnya Sholawat Wahidiyah dengan NU dan Muhammadiyah berselang waktu yang cukup lama. Namun langkah-langkah yang dilakukan oleh perjuangan Wahidiyah cukup signifikan, terutama di Indonesia ini. Secara struktural, organisasi keagamaan yang terbesar adalah NU. Kemudian Muhammadiyah. Dan kita adalah pada posisi yang ketiga. Jadi perjuangan Wahidiyah ini adalah menempati posisi yang ketiga. Karena banyaknya pengamal Wahidiyah yang sudah tersebar sampai luar negeri. Beda dengan Muhammadiyah dan NU. Kalau di perjuangan Wahidiyah, secara keorganisasian sangat profesional sekali. Ibarat sebuah pemerintahan, sistem keorganisasian dengan pemerintahan sangat mirip sekali. Bahkan program-program yang dilaksanakan, program-program semua departemen ada evaluasinya, ada kepengurusannya, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa. Tidak ada sehebat itu. Jadi kita harus melihat Wahidiyah sangat global. Tidak hanya dari sisi keagamaan saja yang memberikan sumbangsih kepada bangsa Indonesia dan luar negeri. Tapi dari sisi ekonomi, pendidikan, politik, juga ambil bagian dalam memajukan bangsa Indonesia. Dalam bidang pendidikan, terutama dengan mendirikan berbagai lingkup pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Ini adalah sebuah langkah-langkah positif yang sangat diperlukan untuk membangun Wahidiyah ke depannya. Sebagai remaja Wahidiyah, kalian semua harus ambil bagian daripada perjuangan Wahidiyah ini. Karena apa? Karena tanpa kita ikut, nanti yang mengemban amanat perjuangan ke depannya tidak lain adalah di tangan kalian semua. Maka langkah apa yang harus Anda lakukan? Adalah memperdalam ilmu pengetahuan. Semua ilmu dikuasai. Nanti di dalam pemerintahan, di dalam BUMN, di segala lini kehidupan, di sana adalah muncul orang-orang Wahidiyah. Muncul para pejuang-pejuang Wahidiyah dengan mengemban amanat beliau Kanjeng Romo radhiyallahu anhu. Terutama pada saat ini, pada saat KKN ini adalah KKN yang sangat spesial. Karena Anda ber-KKN di desanya masing-masing, tanpa ada pengawasan. Ini adalah sebuah KKN yang luar biasa, saya katakan. Karena di masa pandemi ini, kalian harus mengadakan KKN sendiri. Karena menurut Dirjen Dikti, dalam kalender pendidikan, kita tidak boleh ada molor dalam bidang baik pembelajaran. Sehingga KKN tetap dilaksanakan pada tanggal 22 Juni ini nanti sampai dengan 21 Juli. Maka inilah kapasitas Anda akan dinilai di tengah-tengah masyarakat. Kapasitas Anda dalam perjuangan, dalam mengemban amanat Kanjeng Romo radhiyallahu anhu, dalam hal penyiaran dan pembinaan, harus Anda tampilkan. Tidak hanya itu saja.
Segala lini kehidupan Anda masuk. Dari yang pertama adalah identifikasi. Sehingga tidak mungkin kita langsung terjun kemudian berikan ide-ide kita, tidak mungkin. Mengubah sebuah masyarakat. Namun, satu hal yang perlu dilaksanakan adalah identifikasi masalah. Melihat dulu bagaimana keberadaan desa tersebut. Apa yang perlu saya lakukan untuk perubahan di desa tersebut. Kita lihat saja. Banyakkah orang yang pengamal atau masih sedikit? Siapakah yang sudah ada dana boxnya? Semuanya kita kaji. Ini semua baru mengambil langkah-langkah positif. Ketika kita perlu penyiaran, kita foto, kemudian kita berikan narasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan pada KKN tersebut. Dan pada saat pandemi Corona ini, berapa yang terjangkit dalam kabupaten, berapa yang terjangkit virus Corona. Kemudian berapa yang sembuh, kemudian berapa yang meninggal. Itu dalam satu laporan nanti. Baik itu penyiaran Wahidiyah, baik itu nanti kita identifikasi ke balai desa yang pertama. Karena kita komunikasi dengan kepala desa, bagaimana langkah-langkah yang perlu kita benahi. Dengan langkah-langkah yang baik, dengan sopan etika yang kita junjung, maka kita komunikasi dengan PW, kulon nuwun istilahnya, kepada pemerintahan, kepada PW-PW yang sudah format sidang, format permohonan, format nanti panduannya juga kita share, bagaimana laporan KKN yang harus ada. Rekam jejak kalian dalam melaksanakan KKN di sana. Mulai dari nasi di tanah baju dalam bentuk orang yang tertulis. Benar-benar dan benar-benar pahlawan yang membantu memberi penerangan di tengah-tengah kegelapan. Penerangan kapan sehingga nanti dengan kehadiran kalian adalah penyiaran dan pembinaan di desa kalian. Inilah yang diharapkan dari atau pengabdian dalam masyarakat. Kalian adalah dari desa akan kembali desa, dari masyarakat akan kembali pada masyarakat. Kapasitas Anda teruji di sini. Semua yang ada di masyarakat, identifikasi. Identifikasi apa yang perlu kita angkat. Misalkan master plan sebuah, oh ini adalah tempat rekreasi yang perlu kita renovasi. Ini adalah sebuah temuan. Atau apa yang sangat menonjol di sana, misalkan pabrik tahu, semuanya mayoritas pabrik tahu atau pabrik batik, atau kerajinan apa, semuanya ini nanti adalah kita jadikan sebagai proyek untuk peningkatan usaha-usaha kecil. Inilah yang harus kalian lakukan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah salah satu contoh bagaimana upaya kalian di tengah-tengah masyarakat, di samping penyiaran dan pembinaan tadi. Di samping Anda nanti membuka jamaah, yang belum ada jamaahnya dari satu desa, membuka jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, kanak-kanak, semuanya nanti adalah, ini adalah menjadi tanggung jawab. Dan ini semua nanti adalah harus terekam dalam satu laporan KKN yang sifatnya pribadi. Ini nanti harus ada laporan secara tertulis. Benar-benar diharapkan KKN ini nanti benar-benar
bisa membawa kalian untuk mengadakan peningkatan. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata masyarakat membutuhkan skill kita, membutuhkan kemampuan kita untuk mengubah masyarakat. Kalau zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 20 tahun, 22 tahun itu dalam merubah masyarakat. Cukup lama. Kalau Nabi Nuh sampai 100 tahun, bagaimana merubah sebuah bangsa? Sangat sulit sekali. Namun dengan masalah ada. Bagaimana sehingga kehadiran sampean di sana, kehadiran mahasiswa pada saat KKN benar-benar memberikan pencerahan, memberikan problem solving, memberikan jalan keluar di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam proses penyiaran dan pembinaan yang selama ini penyiaran sudah pelajari di bangku perkuliahan. Metode penyiaran dilaksanakan. Yang jelas KKN yang dilaksanakan di tempat masing-masing. Jika kalian tidak pede misalkan, bisa membawa teman, saudara, orang tua untuk menemani kalian untuk ber-KKN. Jadi ini adalah terbuka sifatnya. Dengan mengadakan perubahan-perubahan di desa tersebut. Ini adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Harus panjenengan lakukan sebagai upaya kerja kalian. Sebagai seorang mahasiswa yang memang memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang benar-benar sebagai pejuang Wahidiyah. Karena Wahidiyah ini adalah sudah merapat di tengah-tengah pemerintahan. Kita sudah dekat dengan Bapak Presiden dan jajaran. Semua Wahidiyah ini doanya sudah diakui. Bagaimana dengan mahasiswa? Tentunya harus sesuai dengan harapan organisasi. Sebagai seorang yang membawa Wahidiyah di tengah-tengah masyarakat, kampung dan dimanapun. Sehingga nanti benar-benar dirasakan kalian di tengah-tengah masyarakat. Langkah-langkah positif harus Anda lakukan. Tentunya akan dibimbing oleh para pembimbing. Yang nanti komunikasi secara langsung lihat online semuanya. Jika ada kesulitan, mungkin ada kurang pahaman atau di nomor saya, semuanya bisa dihubungi. Bagaimana ketika menghadapi permasalahan-permasalahan, baik secara langsung maupun lewat WA. Nanti bisa secara langsung kita dengan solusi-solusi sehingga seluruh kegiatan KKN nanti berjalan dengan baik. Tentunya ini nanti akan menghadapi berbagai masalah yang ada. Tentunya kita harus optimis. Kita anjurkan dengan mujahadah peningkatan semuanya selama sehingga kita nanti senantiasa dijangkau oleh Kanjeng Rasulullah dalam setiap melaksanakan tugas dan melaksanakan program-program yang ditetapkan. Sehingga nanti berhubungan kepada KKN benar-benar diciptakan di tengah-tengah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil. Alumni-alumni Wahidiyah yang berhasil. Baik ini menjadi orang-orang yang sukses baik berwirausaha maupun dalam hal berbagai hal banyak sekali yang ada di masyarakat. Banyak sekali nanti di pemerintah juga ada. Berwirausaha juga ada pokoknya yang memiliki potensi tengah-tengah masyarakat. Itu kalian harus benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya selama satu membawa nama Universitas Wahidiyah, membawa nama Kanjeng Romo, perjuangan besar, perjuangan segala sisi kehidupan, sehingga kalian juga harus menyampaikan keberadaan Wahidiyah ini secara kompleks, secara total bahwa perjuangan Wahidiyah ini adalah objeknya adalah Jami al-Alamin yang harus kita bawa, yang harus kita sampaikan Wahidiyah ini di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan.
Mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan angkat tangan. Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Jadi yang jelas ini nanti dalam penyiaran dan pembinaan ini nanti kita komunikasi baik melalui door to door, ya, door to door kan memang kalian nanti dalam penyiaran ini adalah dilaksanakan bisa door to door. Kemudian kita bisa melaksanakan ya penyiaran melalui lembaga-lembaga yang ada. Ya, misalkan kalian masuk di jamaah jamaah yasinan talilan. Nah ini nanti kalian bisa menyampaikan wahidiyah itu apa, manfaatnya apa, sehingga nanti benar-benar wahidiyah ini diterima di tengah masyarakat. Karena sebagian besar ini adalah apa? Belum tahu apa manfaat daripada wahidiyah itu. Tidak tahu manfaatnya. Perlu ada penjelasan langsung. Nanti berpikir kemudian foto. Kemudian ada lagi nanti ke jamaah tahlil. Dan seterusnya nanti bisa diadakan penyiaran langsung maupun kemudian dana juga demikian. Sudah jalan apa belum? 1 bulan sekali ada pertemuan apa belum? Ya sudah berjalan apa belum? Dan seterusnya. Menjadi PR kalian. Kemudian di samping itu koperasi juga. Bagaimana? Karena dari keseluruhan kesatuan ini adalah saling terkait. Jadi nanti di dalam pembinaan, sisi pembinaannya bagaimana, kemudian sisi penyiarannya apa. Ini nanti harus jelas batas-batasnya. Yang jelas ini adalah daerah penyiaran, ini adalah daerah pembinaan yang tentu. Sehingga nanti tidak ada yang tidak berfungsi secara semuanya nanti hari ini laporannya apa yang dikerjakan adalah silaturahmi kepada kepala desa, kepada PW, bahwa ini ada mengemban tugas ber-KKN, mengemban tugas untuk ber-KKN. Jadi seluruh kemampuan, ini nanti seluruh kemampuan kalian, ini dikeluarkan. Kita maksimal nanti yang menjadi tanda-tanya besar ini adalah universitas. Seluruh kemampuan kita itu ya, itu dia melihat orang yang kuliah ini adalah orang yang serba bisa. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya mahasiswa ini adalah hanya menekuni suatu ilmu saja. Tapi yang diketahui oleh masyarakat tidak. Dia tahu bahwa orang yang kuliah ini adalah menguasai seluruhnya. Sehingga semua yang ada dalam masyarakat harus dikuasai. Keterampilan apapun misalkan ditularkan di PKK. Kita tahu komputer, kita tularkan di komputer, di informasi, kemudian di pertanian, kita mengetahui cara membuat pupuk dan sebagainya. Kita tularkan semuanya. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Segala apa yang dibutuhkan masyarakat, segala apa
yang menjadi problem di masyarakat, panjenengan semua harus memberikan jalan keluar yang terbaik dengan cara yang baik, dengan penjelasan yang baik, sehingga benar-benar diterima di masyarakat. Apapun keterampilan kalian, sumbangsihkan semuanya kepada masyarakat, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita programkan dalam KKN, semuanya berjalan dengan lancar, tak ada yang disembunyikan. Sehingga program KKN ini adalah meningkatkan kapasitas kalian, bagaimana skill kalian terasa dengan adanya berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Tentunya dalam sisi penelitian kita nanti, dalam riset kita berbagai macam permasalahan kita ketahui. Sebuah penelitian apa yang perlu kita teliti dalam masyarakat tersebut. Dari sisi penyiaran dan pembinaan, dari sisi sosial, misalkan dalam desa tersebut apa yang menjadi unggulan di desa tersebut apa. Kemudian kita angkat, misalkan di daerah nelayan, apa yang perlu kita angkat. Sebagaimana Astuti seorang menteri, dari nol itu saja ya, bisa akhirnya menjadi seorang menteri karena ada keuletan dan keterbatasan dari membeli satu kilo ikan gitu ya, sehingga sekarang memiliki 50 kapal. Adalah sebuah kreativitas yang perlu dilakukan. Nanti kedepannya perjuangan Wahidiyah itu memiliki orang-orang yang punya kapasitas yang tinggi. Tinggal kita sebagai mahasiswa perjuangan Wahidiyah dengan semua yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Harus kita tular keluar. Adalah kapasitas inilah harus Anda boleh dengan adanya berbagai masyarakat yang akan menjadi dan kita terbantu dengan kemampuan dengan doa, diimbangi agar benar-benar bermanfaat baik untuk kalian maupun masyarakat luas. Skill yang Anda miliki apa? Yang tahu adalah kalian. Sebenarnya bakat yang ada yang tahu. Sehingga apapun bakat kita masih taat. Mulai sekarang. Dengan adanya bakat yang berbeda, kemudian diimbangi dengan berbagai ilmu yang meningkat, maka kalian akan semakin hari akan semakin menjadi orang-orang yang produktif, orang yang benar-benar diharapkan di tengah-tengah masyarakat, keluarga dan perjuangan terutama. Inilah harapan Kanjeng Romo dalam sisi kehidupan. Semuanya benar-benar bermanfaat. Hanya di rumah takut keluar karena ini adalah bukan mahasiswa Universitas Wahidiyah. Kalau di rumah saja tidak memberikan potensi masyarakat, tidak memberikan sebuah usulan yang produktif di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu kalian bergabung di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi pandemi, Anda harus ikut bergabung. Bagaimana memberikan cara-cara menghindari pandemi corona. Bagaimana caranya
sosialisasikan mulai dari cuci tangan, hal yang disampaikan di tengah. Lah, ada pertanyaan dari kalian semua, monggo. Ada baru Jadi nanti kalau tidak jelas, kita akan sudah tahu semua tinggi ngomong ditemukan oleh Ini dari Pak Ahmad. yang lewat kita monggo online monggo Diundang. ini hanya bisa menerima dari sini Masa, Pak? Berarti cuma satu arah toh. Ben enggak timpa. Ya. Saya suka panotok. Kayaknya Abdul yang sing Ya kudune ngono aja. dapat sama Sampai dilibatnya kosong. sesuai dengan yang diamanatkan nomor Itu kan screenshot dikirim maring grup Pak anu. Transparan yang ini. Bisa ngitung dewi nomor dewi. yang dapat kami sampaikan pertama selesai, kedua akan dilanjutkan nanti jam 8 kurang 10. Break sebentar. Perhatiannya mari kita akhiri dengan tasawuf istighosah ya